Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifkoti Rusdiana, NIM 1814101190, jurusan Ekonomi Syariah, kelas E semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran efek syariah dan rekening dana nasabah. Rekening efek nasabah yang disingkat RIN adalah catatan yang menunjukkan posisi efek atau dana nasabah pada kustodian. Selanjutnya, subrekening efek yang disingkat dengan SIRE adalah rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek atas nama perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka rekening efek utama di lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Rekening dana nasabah atau RDN adalah rekening dana atas nama nasabah di bank RDN yang ditunjuk oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diadministrasikan oleh para perantara pedagang efek yang berdasarkan kuasa atau instruksi nasabah. Dalam penyelenggaraan pembukaan RIN dan RDN secara elektronika, PEI atau perusahaan efek wajib memenuhi ketentuan. Yang pertama, pembukaan RIN dan RDN secara elektronika hanya berlaku bagi nasabah perorangan. Kedua, pelaksanaan verifikasi pertemuan langsung menggunakan hasil pertemuan yang dilakukan secara langsung oleh bank RDN berdasarkan perjanjian penggunaan CCD kepada pihak ketiga. Selanjutnya yang kedua, Syariah Online Trading System atau SIOTS adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SIOTS dikembangkan oleh bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. SIOTS diverifikasi oleh DNS MUI karena merupakan penjabaran dari fatwa DNS MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fitur utama SIOTS adalah hanya saham syariah yang dapat ditransaksi. Pertama, transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai sehingga tidak ada transaksi margin. Yang kedua, tidak dapat melakukan transaksi jual saham syariah yang belum dimiliki. Yang ketiga, laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal. Yang ketiga, mengenai cara order transaksi syariah. Transaksi saham syariah dalam pasar modal yang diperbolehkan oleh syariah harus terhindar dari yang pertama, perdagangan atau transaksi dengan penawaran atau permintaan yang palsu. Yang kedua, pedagang atau transaksi tidak disertai dengan barang atau jasa. Yang ketiga, transaksi margin atas efek syariah yang mengandung unsur riba atau bunga. Yang keempat, pedagang atau transaksi dengan tujuan menimbun. Yang kelima, transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau penipuan termasuk menyembunyikan kecacatan. Yang keempat, mengenai tentang analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental merupakan beberapa tipe investor ketika dihadapkan dengan resiko atau tidak menyukai resiko. Analisis fundamental mempelajari indikator yang mempengaruhi nilai intrinsik saham. Analisis fundamental juga dapat dilakukan dengan pendekatan top-down dengan memperhatikan teknomi analisis mulai dari indikator makroekonomi untuk menentukan waktu ideal untuk pengalokasian dana mempertimbangkan keadaan ekonomi nasional. Yang kedua, indikator industri. Melihat tingkat return suatu industri dan tingkat respon pasar terhadap suatu industri. Yang ketiga, indikator perusahaan, mengetahui kondisi perusahaan, prospek, dan pergerakan harga saham. Selanjutnya, analisis teknikal. Analisis teknikal bermanfaat untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati harga saham. Analisis teknikal dapat dilakukan untuk suatu perusahaan atau kondisi pasar secara keseluruhan dengan menggunakan grafik atau indikator teknis atau garis. Pada dasarnya, analisis teknikal adalah alat untuk menentukan kapan investor membeli atau menjual saham dengan memanfaatkan indikator teknis atau grafis. Selanjutnya, yang kelima, mengenai risiko investasi syariah.
Selain investasi konvensional, investasi syariah juga memiliki risiko. Yang pertama, tidak mendapatkan dividen. Umumnya, perusahaan membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Namun, ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja, maka perusahaan tidak akan membagikan dividen. Yang kedua, capital loss atau kebalikan dari capital gain terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga beli. Yang ketiga, resiko likuidasi. Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, maka hak memegang saham berada di urutan paling terakhir, yaitu akan diberikan setelah seluruh kewajiban emiten dibayarkan. Bisa jadi pemegang saham tidak dapat apapun. Yang keempat, saham dikeluarkan dari DIS atau Daftar Efek Syariah. Selanjutnya yang keenam yaitu mitigasi resiko investasi syariah. Oleh karena itu, resiko investasi dapat didefinisikan. Resiko yang terkait dengan investasi berbasis akad syirkah di mana apabila kondisi yang tidak diharapkan dan hal yang membawa pengaruh pada volatilasi pendapatan maupun laba, maka Bank Islam tidak dapat memperoleh hasil dan membaginya pada nasabah. Resiko pada Bank Islam juga memiliki keterkaitan dengan resiko-resiko lainnya. Misalnya, resiko investasi bisa terjadi akibat resiko operasional yang mungkin ditimbulkan akibat kesalahan manusia. Kesalahan itu disebabkan oleh karena pelanggaran atau kelalaian.